Hai semuanya, sabar itu sebenarnya bukan tentang menahan diri sambil gigit bibir, bukan juga soal diam lalu pura-pura kuat. Sabar itu lebih seperti ruang yang kita kasih ke diri sendiri supaya tidak hancur oleh apapun yang sedang menekan kita. Banyak orang salah paham tentang sabar. Mereka pikir sabar itu pasif, hanya menunggu, hanya mengalah. Padahal, sabar itu justru tindakan paling aktif yang bisa kita lakukan. Memilih untuk tetap waras ketika pikiran mulai berantakan, memilih tidak membalas ketika hati kita marah, memilih untuk tidak menyerah ketika keadaan memaksa kita mundur. Sabar itu kekuatan yang tidak terlihat, tapi dampaknya terasa sampai jauh. Ada banyak momen dalam hidup ketika kita nggak punya apa-apa lagi selain sabar. Ketika doa belum terlihat jawabannya, ketika kerja keras belum membuahkan hasil, ketika orang yang kita sayang mengecewakan, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Di situ, sabar jadi satu-satunya yang bisa bikin kita bertahan. Bahkan kadang, sabar adalah alasan kenapa kita masih kuat hari ini. Tanpa sabar, kita mungkin sudah meledak, sudah patah, atau sudah berhenti melangkah sejak lama. Makanya, sabar bukan sekadar sifat baik, tapi senjata yang bisa menyelamatkan hidup kita. Orang yang sabar bukan berarti orang yang tidak terluka, tapi orang yang memilih untuk tidak membiarkan lukanya mengendalikan hidupnya. Orang yang sabar bukan berarti tidak marah, tapi ia tahu kapan harus marah dan kapan harus menahan diri. Orang yang sabar bukan berarti tidak kecewa, tapi ia tahu bahwa setiap rasa sakit punya waktunya sendiri untuk sembuh. Sabar itu bukan kekalahan, tapi kemenangan yang pelan-pelan kamu bangun setiap hari, kadang bahkan tanpa sadar. Sabar juga bukan tentang menunggu sesuatu berubah dari luar, tapi tentang menata diri di dalam. Karena kalau hati kita berantakan, masalah kecil pun bisa terasa besar. Tapi kalau hati kita stabil, masalah besar pun terasa mungkin untuk dihadapi. Sabar itu seperti fondasi. Kamu boleh bangun apapun di atasnya. Mimpi, karir, cinta, keluarga, semua butuh fondasi yang kuat. Kalau fondasinya rapuh, bangunan itu cepat runtuh. Tapi kalau fondasinya kokoh, badai seperti apapun tidak akan menjatuhkanmu dengan mudah. Ada orang yang sabarnya sudah terlatih sejak kecil karena hidup memaksanya begitu. Ada juga yang baru belajar sabar ketika dewasa, setelah dihantam kegagalan, kehilangan, dan pengkhianatan. Tapi siapapun kamu, sabar bukan sesuatu yang datang begitu saja. Sabar itu dilatih, dipaksa, dijatuhkan, bangkit lagi, dan dilatih lagi. Kadang kamu pikir kamu sudah sabar, ternyata kamu masih reaktif. Kadang kamu pikir kamu sudah kuat, ternyata kamu masih mudah goyah. Tapi itu wajar. Tidak ada manusia yang lahir dengan kesabaran sempurna. Kita semua belajar sambil berjalan, sambil jatuh, sambil berdarah, sambil menyembuhkan diri. Sabar juga butuh kesadaran. Kita harus sadar bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Kadang dunia berjalan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara yang kita inginkan. Kadang orang bersikap tidak seperti yang kita harapkan. Kadang situasi nggak sesuai rencana. Dan sabar adalah kemampuan untuk menerima itu semua tanpa kehilangan arah. Menerima bukan berarti pasrah, tapi mengakui kenyataan sambil tetap berusaha. Itulah bedanya sabar dan menyerah. Menyerah berhenti, sedangkan sabar bertahan. Bahkan dalam hubungan, sabar itu penting. Bukan sabar menanggung perlakuan buruk, tapi sabar memahami perbedaan. Sabar mengerti bahwa setiap orang punya cara berpikir dan cara bereaksi yang berbeda. Sabar memberi waktu untuk tumbuh, untuk memperbaiki diri, untuk berubah. Hubungan tanpa sabar akan cepat retak. Dua orang boleh sayang, tapi kalau tidak punya kesabaran, cinta itu mudah sekali hancur oleh kesalahpahaman kecil. Namun hubungan dengan sabar, meskipun tidak sempurna, akan bertahan karena keduanya memutuskan untuk tidak saling menjatuhkan ketika masalah muncul. Begitu juga dengan diri sendiri. Kita sering sabar sama orang lain, tapi kejam sama diri sendiri. Kita menuntut diri ini untuk cepat sembuh, cepat sukses, cepat bisa, cepat menerima, cepat kuat. Padahal diri kita juga butuh ruang dan waktu. Diri kita juga manusia yang bisa lelah. Sabar pada diri sendiri adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Kalau kita bisa sabar menghadapi diri sendiri, kita akan lebih tenang menghadapi dunia luar. Karena sabar itu bukan cuma menahan, tapi merangkul. Merangkul proses yang kadang lambat, kadang penuh mundur, tapi tetap berarti. Sabar juga mengajarkan kita cara melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kadang kita terlalu terpaku pada satu titik masalah, sampai lupa bahwa hidup ini jauh lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Ketika kamu sedang berada di tengah badai, rasanya semua terlihat gelap dan menakutkan. Tapi setelah badai lewat,
kamu akan sadar bahwa ada banyak hal lain yang tetap berjalan, tetap indah, tetap memberi harapan. Sabar itu seperti payung. Dia tidak menghentikan hujan, tapi dia membuatmu tetap bisa melangkah tanpa basah kuyup. Hidup tidak menjanjikan keadaan ideal setiap hari, tapi sabar bisa menjaga langkahmu tetap stabil meski keadaan tidak bersahabat. Ada kalanya sabar membuat kita memutuskan untuk diam, bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena kita memilih kedamaian daripada pertengkaran. Diam yang penuh kesadaran itu berbeda dengan diam yang terpaksa. Diam yang terpaksa menyiksa, tetapi diam yang dipilih dengan tenang justru menunjukkan kekuatan. Orang yang sabar paham bahwa tidak semua kata perlu diucapkan, tidak semua serangan harus dibalas, dan tidak semua masalah layak menguras energi. Kadang cara paling kuat untuk memenangkan sebuah situasi adalah dengan tidak ikut tenggelam di dalamnya. Sabar pun membawa kita pada pemahaman bahwa segala sesuatu memang punya waktunya masing-masing. Tidak ada yang datang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat. Semua muncul tepat saat kita sudah siap atau saat kita butuh pelajaran baru. Kita sering merasa hidup tidak adil karena keinginan tidak kunjung terjadi. Tapi tanpa kita sadari, ada banyak hal yang sebenarnya sedang disiapkan secara perlahan. Sabar membuat kita mampu melihat proses itu, bukan hanya hasil akhirnya. Sabar adalah ruang bagi hal-hal baik untuk tumbuh sebelum kita menerimanya. Sama seperti tanaman, tidak bisa dipaksa tumbuh hanya karena kita ingin cepat melihat hasilnya. Bahkan dalam kerja keras, sabar adalah bahan bakar utama. Tidak ada yang besar muncul dalam satu malam. Orang yang sukses bertahun-tahun berproses, jatuh berkali-kali, ditolak berkali-kali, dan justru sabar membuat mereka tidak berhenti. Ketika yang lain menyerah, orang yang sabar tetap berjalan. Ketika yang lain bosan, orang yang sabar tetap bertahan. Ketika yang lain kehilangan harapan, orang yang sabar tetap percaya. Di titik itulah sabar menjadi pembeda antara orang yang hanya bermimpi dan orang yang benar-benar mencapai apa yang diinginkannya. Sabar bukan berarti lambat, tetapi konsisten meski jalannya terasa panjang. Sabar juga melatih kita untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Salah satu hal yang sering membuat hidup terasa berat sebenarnya bukan masalah besar, tapi hal-hal kecil yang kita biarkan menumpuk. Komentar orang, kesalahan kecil, perubahan mendadak, keterlambatan, atau kekecewaan ringan. Kalau setiap hal kecil itu selalu kita tanggapi dengan emosi, hidup akan terasa penuh beban. Tapi kalau kita bisa sabar, hal-hal kecil itu tidak lagi punya kekuatan untuk menggoyahkan kita. Kita tetap tenang, tetap fokus, tetap menjalani hari tanpa drama yang tidak perlu. Sabar bukan hanya tentang menghadapi masa sulit, tetapi juga tentang menjaga diri ketika keadaan sedang baik, ketika rezeki lancar, ketika hidup sedang smooth, ketika ego mulai naik. Sabar menjaga kita untuk tetap rendah hati. Sabar mengingatkan bahwa segala sesuatu bisa berubah kapan saja, jadi tidak perlu sombong atau meremehkan orang lain. Sabar membuat kita menghargai perjalanan hidup orang lain yang mungkin sedang tidak sebaik kita, karena hari ini kita di atas, besok bisa saja kita di bawah. Dan sabar menjaga kita supaya tetap bijak menghadapi semua itu. Menjadikan sabar sebagai senjata juga berarti siap menghadapi orang-orang yang tidak selalu sejalan dengan kita. Tidak semua orang punya nilai yang sama, cara berpikir yang sama, atau hati yang sama. Ada yang mudah marah, ada yang cepat tersinggung, ada yang menyimpan dendam, ada yang bicara tanpa pikir panjang. Kalau kita membalas semua itu dengan emosi, hidup akan penuh konflik. Tapi kalau sabar yang kita pakai, kita bisa memilih pertempuran mana yang memang perlu dan mana yang harus dilepas. Tidak semua orang layak mendapatkan energi kita. Dan sabar membantu kita memilah yang penting dan yang tidak. Kadang sabar juga membuat kita harus melangkah pergi. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu batas diri. Sabar bukan berarti bertahan di tempat yang merusak. Bukan berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus. Sabar adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Kita memilih yang lebih sehat, lebih damai, lebih baik untuk ke depan. Pergi butuh sabar,
Bertahan kadang butuh sabar, memperbaiki keadaan butuh sabar. Intinya, sabar selalu ada dalam setiap keputusan penting dalam hidup. Pada akhirnya, sabar adalah pilihan yang terus kita ambil setiap hari, bahkan ketika kita tidak sedang menghadapi masalah besar sekalipun. Sabar membuat kita lebih sabar dalam menjalani hidup, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, dan tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak punya pengaruh besar terhadap masa depan kita. Dengan sabar, kita belajar memahami bahwa kehidupan tidak pernah meminta kita untuk selalu menang, tetapi meminta kita untuk tetap hadir dengan hati yang kuat, tidak peduli seberapa berat prosesnya. Sabar adalah bukti bahwa kita sedang tumbuh, sedang memperluas kapasitas diri, sedang memperhalus karakter, bahkan ketika secara kasat mata tidak terlihat ada perubahan apapun. Pertumbuhan tidak selalu tampak dari luar, kadang justru terjadi di dalam diri, di tempat yang tidak pernah diakses oleh orang lain. Sabar pun mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidakpastian. Dalam hidup, tidak ada jawaban cepat untuk semua pertanyaan. Tidak ada kepastian bahwa rencana kita akan berjalan sempurna. Tidak ada jaminan bahwa orang yang kita percaya akan selalu mendukung. Tapi sabar membuat kita tetap berjalan, tanpa harus tahu semua detailnya. Seperti seseorang yang berjalan di tengah kabut, dia tidak melihat jauh, namun tetap melangkah karena percaya bahwa jalannya akan terbuka sedikit demi sedikit. Ada rasa tenang yang datang dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus kita kontrol. Sabar mengajarkan bahwa kadang, yang bisa kita lakukan hanya mengusahakan yang terbaik, sisanya, biarkan hidup berjalan sesuai waktunya. Sabar juga mengubah cara kita memandang kegagalan. Dulu mungkin kita merasa, gagal adalah tanda bahwa kita tidak mampu. Tapi semakin dewasa, kita belajar bahwa gagal bukan akhir, hanya bagian dari perjalanan. Dengan sabar, kita tidak terpukul ketika sesuatu tidak berjalan seperti harapan. Justru, kita mengambil pelajaran, memperbaiki cara, dan mencoba lagi. Orang yang sabar tidak takut gagal, karena dia tahu bahwa kegagalan tidak menghapus nilai dirinya. Kegagalan hanya memberitahu bahwa masih ada bagian yang perlu diasah. Dengan sabar, kita tidak lagi terjebak dalam rasa malu atau rasa bersalah, tetapi bergerak maju dengan pemahaman baru. Tidak ada yang tahu persis bagaimana hidup akan membawa kita nanti, tapi sabar membantu kita untuk tetap tegak meski angin hidup berubah-ubah. Ketika orang lain memilih jalan pintas untuk mendapatkan hasil cepat, orang yang sabar memilih memperkuat langkah dan membangun dasar yang kokoh. Jalan yang lebih lambat kadang justru menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Sabar menjaga kita dari keputusan yang terburu-buru dan reaksi yang impulsif, dan dari kata-kata yang bisa kita sesali. Dengan sabar, kita belajar bahwa tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang lambat itu buruk. Hidup punya ritme, dan sabar membantu kita menari sesuai ritme itu tanpa kehilangan keseimbangan. Sabar juga mendekatkan kita pada rasa syukur. Ketika kita sabar menjalani proses, kita lebih mudah melihat hal-hal kecil yang sebenarnya sudah menjadi berkah dalam hidup kita. Kita lebih mudah menghargai perkembangan kecil, kemajuan yang mungkin tidak kelihatan oleh orang lain, serta momen-momen sederhana yang membawa kebahagiaan tanpa perlu alasan besar. Sabar membuat kita tidak fokus pada apa yang belum kita punya, tetapi lebih perhatian pada apa yang sudah kita genggam. Dari situ muncul rasa tenang yang tidak tergantikan. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hidup tanpa masalah, tapi hati yang bisa tetap tenang meskipun masalah datang silih berganti. Sabar bukan berarti hidup kita akan selalu mudah, tapi sabar membuat kita punya kekuatan untuk tetap utuh ketika hidup menjadi sulit. Sabar bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh sedih, atau tidak boleh kecewa. Justru sabar memberi ruang untuk semua perasaan itu, namun tetap menjaga agar kita tidak tenggelam di dalamnya. Sabar membuat kita bisa merasakan emosi tanpa dikuasai olehnya. Sabar memberi jeda yang cukup supaya kita bisa merespons dengan lebih bijak, bukan sekedar bereaksi karena emosi sesaat. Di momen-momen seperti inilah, sabar benar-benar terasa sebagai senjata yang melindungi kita dari diri kita sendiri. Hidup memang tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna, tetapi meminta kita untuk tetap mencoba. Dan sabar adalah bagian paling penting dari usaha itu. Ketika kamu sabar, kamu sedang memberi kesempatan kepada dirimu sendiri untuk tumbuh tanpa tekanan yang berlebihan. Kamu sedang memberikan ruang untuk memperbaiki diri tanpa harus merasa gagal setiap kali melakukan kesalahan kecil. Kamu sedang memberi waktu kepada jiwamu untuk pulih setiap kali terluka. Semua itu tidak terlihat oleh orang lain, tapi terasa oleh dirimu. Dan itu cukup, karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hidup tanpa masalah, tapi hati yang bisa tetap tenang meskipun masalah datang silih berganti. Sabar juga mendekatkan kita pada rasa syukur. Ketika kita sabar menjalani proses, kita lebih mudah melihat hal-hal kecil yang sebenarnya sudah menjadi berkah dalam hidup kita. Kita lebih mudah menghargai perkembangan kecil, kemajuan yang mungkin tidak kelihatan oleh orang lain, serta momen-momen sederhana yang membawa kebahagiaan tanpa perlu alasan besar. Dengan sabar, kita belajar bahwa tidak semua yang cepat itu baik,
Perjalanan hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling mampu bertahan sampai akhir. Ada masa ketika sabar terasa seperti beban. Kamu ingin semuanya cepat selesai, kamu ingin jawaban sekarang juga, kamu ingin perubahan dalam sekejap. Tapi pelan-pelan kamu akan sadar bahwa tanpa sabar, kamu tidak akan pernah menikmati apapun. Hasil yang didapat dengan tergesa-gesa biasanya tidak bertahan lama. Tapi hasil yang didapat dengan sabar, prosesnya mungkin panjang, tapi puncaknya terasa jauh lebih berharga. Kamu berdiri di sana bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena kamu bertahan melewati semua rintangan yang mencoba menjatuhkanmu, dan itu membuat langkahmu lebih mantap daripada sebelumnya. Pada akhirnya, jadikan sabar sebagai senjata, bukan karena hidup selalu berat, tetapi karena hidup selalu bergerak dan berubah. Sabar membantu kita untuk tidak hanyut oleh perubahan itu. Ia menjaga kita agar tetap punya pegangan meski keadaan terus berubah. Ketika sabar menjadi bagian dari diri kita, kita tidak lagi mudah terseret oleh omongan orang, tidak mudah goyah oleh kegagalan, dan tidak mudah panik oleh ketidakpastian. Sabar membuat kita lebih percaya diri, lebih matang, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Jika kamu belajar menjadikan sabar sebagai senjata, kamu sedang membangun kekuatan yang tidak bisa dicuri siapapun. Kamu sedang membangun pertahanan di dalam diri yang hanya kamu sendiri yang bisa mengendalikannya. Dan ketika saat paling sulit datang, kamu tidak hanya bertahan, kamu berkembang. Karena sabar bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang bertumbuh menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya.